Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Rasul. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menyimpan kekayaan wisata yang sangat luar biasa. Tak hanya pesona alamnya, Indonesia juga kaya akan warisan budaya, kuliner, dan sejarah yang membuatnya menjadi destinasi impian bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, dalam video ini kita akan membahas dan menganalisis 5 daerah wisata di Indonesia. Nah, daerah yang terakhir adalah daerah yang paling wajib dan banyak dikunjungi oleh wisatawan Indonesia maupun mancanegara. Jadi, tonton video ini hingga selesai. Tak hanya memaparkan keindahan tiap daerah, kita juga akan melihat bagaimana strategi komunikasi pariwisata dijalankan baik oleh pemerintah, pelaku industri, maupun komunitas untuk menarik wisatawan dan membangun citra destinasi. Daerah yang pertama yaitu daerah Lombok. Lombok menawarkan panorama yang masih sangat alami. Beberapa destinasi utamanya yaitu adalah Gili Trawangan yang terkenal di kalangan wisatawan mancanegara. Kemudian ada Pantai Kuta Mandalika yang kini menjadi bagian dari kawasan MotoGP, serta Gunung Rinjani yang digemari para pendaki. Kemudian ada budaya suku Sasak dengan rumah adat dan tradisi tenun juga menjadi daya tarik wisata budaya. Lombok menerapkan strategi komunikasi pariwisata yaitu yang pertama melalui media sosial dan influencer marketing, di mana pemerintah dan pelaku wisata sangat aktif menggandeng influencer untuk membuat konten visual yang sangat estetik melalui media Instagram dan TikTok. Kemudian mereka juga melakukan branding Mandalika sebagai destinasi spot turis, di mana pemerintah membangun sirkuit MotoGP di Mandalika dan menjadikannya sebagai daya tarik baru. Kemudian mereka sangat gencar melakukan kampanye hashtag Lombok Bangkit. Karena pasca gempa 2018, strategi ini digunakan untuk membangun kembali citra positif pariwisata Lombok melalui video dokumenter, kampanye sosial, dan promosi bersama pelaku UMKM. Kemudian daerah wisata yang kedua yaitu Yogyakarta. Sama-sama kita ketahui Yogyakarta adalah pusat budaya Jawa dan sangat terkenal dengan kekayaan sejarah, mulai dari keraton, Taman Sari, Candi Prambanan, hingga Malioboro sebagai pusat belanja dan kuliner. Nah, kota ini juga terkenal dengan seniman jalanan dan mahasiswa. Daerah Jogja ini menerapkan strategi komunikasi pariwisatanya menggunakan yang pertama yaitu storytelling budaya seperti melakukan narasi tentang sejarah, legenda, dan filosofi Jawa digunakan dalam promosi destinasi. Sebagai contoh, promosi keraton tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi sebagai pusat spiritual dan budaya. Kemudian melakukan penguatan wisata edukasi, di mana Yogyakarta memanfaatkan statusnya sebagai kota pelajar dengan mempromosikan kunjungan edukatif seperti tur batik, workshop, kerajinan, dan wisata sejarah. Kemudian mereka melakukan media digital lokal, di mana Dinas Pariwisata Yogyakarta menggandeng komunitas kreatif untuk memproduksi film pendek, reels budaya, dan podcast yang bertema Jogja menyasar generasi milenial. Kita masuk ke daerah wisata yang ketiga yaitu daerah ibu kota Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia tentu menawarkan wisata urban dan sejarah seperti Monas, Kota Tua, dan Taman Impian Jaya Ancol yang saat ini kita ketahui. Nah, selain itu, Jakarta adalah pusat kuliner dan belanja modern karena menjadikannya destinasi wisata perkotaan, di mana strategi komunikasi pariwisata yang dilakukan oleh Jakarta yaitu dengan melakukan yang pertama, event action dan festival. Pemprov DKI mengadakan event seperti Jakarta Fair, Jakarta Fashion Week, dan Pekan Raya Jakarta untuk menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan promosi melalui media platform TikTok dan Instagram.
Reels Jakarta mengadopsi strategi video pendek untuk promosi cepat dan masif. Konten dioptimalkan dengan hashtag Jakarta Turis dan Enjoy Jakarta. Kemudian mereka melakukan public-private collaboration, di mana pemerintah bekerja sama dengan hotel, transportasi, dan platform digital seperti Traveloka dan Tiket.com, di mana agar menciptakan paket wisata dan promosi gabungan. Kemudian daerah yang keempat yaitu Manado. Sama-sama kita ketahui Manado merupakan ibu kota Sulawesi Utara, dikenal dengan Taman Laut Bunaken, salah satu spot menyelam terbaik di dunia. Nah, selain wisata bahari, Manado juga memiliki wisata religi seperti Bukit Kasih, kuliner unik seperti Tinutuan atau bubur Manado, dan kekayaan budaya Minahasa, di mana Manado menerapkan strategi komunikasi seperti, nah, yang pertama yaitu fokus pada ekoturis dan living turis, di mana pemerintah mempromosikan wisata ramah lingkungan dengan mengangkat tema konservasi laut dan edukasi lingkungan. Nah, kemudian pemerintah Manado juga menerapkan promosi internasional, yaitu dengan melalui komunitas selam bekerja sama dengan komunitas dive internasional untuk menyebarkan pengalaman menyelam, tentunya melalui dokumentasi video bawah laut. Nah, berikutnya pemerintah juga gencar melakukan kampanye North Sulawesi Hidden Paradise, di mana branding ini digunakan untuk memperkenalkan Manado sebagai destinasi eksotis yang masih sangat alami, lengkap dengan pemandangan laut, gunung, dan budaya. Nah, kemudian yang kelima, yang paling banyak dikunjungi tidak lain dan tidak bukan adalah Pulau Dewata, Bali. Sama-sama kita ketahui, Bali adalah destinasi internasional paling dikenal di Indonesia, melalui pantai-pantai eksotis seperti Pantai Kuta, Sanur, hingga area spiritual seperti Ubud dan Pura Luhur, Uluwatu, menjadikan Bali unik karena menyatukan wisata alam, budaya, spiritual, dan modern dalam satu paket. Nah, di sini tidak hanya wisatawan yang ada di Indonesia, tetapi Bali merupakan yang sudah sangat dikenal secara internasional, di mana turis mancanegara sering berliburan, tentunya berwisata di Pulau Dewata, Bali, di mana Bali menerapkan strategi komunikasi pariwisata yaitu yang pertama yaitu dengan melakukan citra global dan melakukan branding, tentunya untuk jangka panjang. Nah, Bali dikenal dengan The Island of Gods. Brand ini konsisten digunakan dalam promosi internasional melalui video pariwisata, brosur, hingga kerjasama travel agent. Kemudian pemerintah Bali juga melakukan event budaya internasional seperti Bali Arts Festival dan Ubud Winters Festival yang menjadi daya tarik bagi wisatawan minat khusus. Kemudian mereka juga melakukan digital content dan community collaboration. Banyak pelaku pariwisata Bali membuat vlog, virtual tour, dan bekerjasama dengan travel blogger dan sinematografer untuk menampilkan sisi autentik dari kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Kelima daerah ini membuktikan bahwa komunikasi pariwisata sangat penting dalam membentuk persepsi, menarik wisatawan, dan membangun citra destinasi. Strategi yang digunakan mulai dari pemanfaatan media, sosial event, promosi budaya, hingga kolaborasi dengan komunitas kreatif dan pelaku industri. Nah, semuanya dirancang agar setiap keunikan daerah bisa tersampaikan secara efektif. Kemudian dengan strategi komunikasi, pariwisata bukan hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan membangun koneksi antar daerah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari terus jelajahi dan mempromosikan pariwisata di Indonesia. Saya Ahmad Rasul, pamit undur diri.